Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Oktabella. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan kemajuan masyarakat abad 21 dan peranan teknologi. Ada kemajuan masyarakat abad 21. Kemajuan masyarakat abad 21 mencakup transformasi besar dalam teknologi komunikasi, pendidikan, ekonomi, dan gaya hidup yang dipicu oleh globalisasi dan revolusi industri. Kemajuan utama masyarakat abad 21 yang pertama ada teknologi dan digitalitas, seperti internet, media sosial yang telah mengubah cara berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudian ada kecerdasan buatan seperti AI, smartphone, dan gadget yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pendidikan dan keterampilan. Fokus pada keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Kemudian ada pembelajaran berbasis teknologi seperti e-learning dan virtual reality. Pendidikan lebih menekankan pada literasi digital, literasi data, dan literasi budaya. Kemudian ada yang ketiga, ekonomi berbasis pengetahuan. Contohnya peralihan dari ekonomi industri ke ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. Munculnya ekonomi digital seperti e-commerce, vintage, dan gig economy. Kemudian ada yang keempat, globalisasi dan mobilitas. Contohnya interaksi lintas negara menjadi lebih mudah melalui transportasi modern dan konektivitas digital. Kemudian ada yang kelima, perubahan sosial dan budaya. Contohnya, masyarakat menjadi lebih adaptif, terbuka, dan multikultural. Dan yang terakhir ada gaya hidup dan kesehatan. Contohnya, perkembangan dalam teknologi kesehatan seperti telemedicine dan wearable device. Gaya hidup lebih fleksibel dan personal, termasuk tren work from home dan digital nomad. Kemudian ada yang B, peranan teknologi. Perkembangan teknologi baru telah mengakibatkan permintaan untuk pengembangan kapasitas manusia. Sebagian dari perubahan ini berhubungan dengan peluang untuk menyimpan, memanipulasi, dan menyebarkan informasi dalam pendidikan. Kata-kata umum yang digunakan untuk definisi teknologi ini dalam penelitian dan dokumen kebijakan termasuk istilah-istilah alat abad ke-21 seperti komputer, teknologi, dan multimedia. Kemudian C, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK. Peran TIK di berbagai bidang kehidupan, misalnya TIK mendorong kehidupan berbasis internet di masyarakat. Contohnya, guru mengajar menggunakan aplikasi online atau e-learning. Contoh kedua, orang berbelanja menggunakan aplikasi belanja online. Dan contoh terakhir, orang mencari informasi dan berita menggunakan media online. Kemudian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada peran teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang. Contohnya perkembangan pada bidang telekomunikasi, misalnya telepon, internet, dan handphone. Kemudian contoh yang kedua, kehadiran internet sangat mempermudah segala aktivitas dan urusan kita dalam memperoleh dan menyampaikan informasi secara cepat. Kemudian ada 2 TIK dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan antara lain berperan dalam memudahkan administrasi akademik, pendaftaran, maupun proses belajar mengajar. Jika dilihat berdasarkan jenis kegiatan, maka TIK dapat bermanfaat untuk penelitian, perpustakaan online, sarana belajar interaktif, dan akses informasi akademik secara online.
Kemudian ada yang ketiga, TIK dalam bidang pemerintahan. Pada bidang pemerintahan, teknologi informasi dan komunikasi berperan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. TIK diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan di segala bidang. Kemudian ada 4 TIK dalam bidang kesehatan. TIK dapat digunakan untuk membuat rekam medis pasien. Rekam medis adalah penggunaan database untuk menghimpun berbagai data klinis pasien sehingga para tenaga medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. 5. TIK dalam bidang perdagangan atau ekonomi. TIK dapat dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce atau e-com. E-com adalah perdagangan menggunakan jaringan komputer atau internet. Penggunaan sistem ini dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, produsen, maupun penjual. 6. TIK dalam bidang perkantoran. Dalam bidang perkantoran, TIK memiliki peran untuk memudahkan urusan administrasi perkantoran dan operasional kantor, misalnya surat menyurat, inventory, sistem pengajian, sistem akuntansi, dan sistem keuangan. 7. TIK dalam bidang perbankan. Saat ini sudah diterapkan transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan istilah internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan dengan internet banking ini antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan, informasi rekening, dan layanan nasabah. 8. TIK dalam bidang hiburan atau entertainment. Dalam bidang entertainment atau hiburan saat ini berkembang dengan cepat. Peralatan TIK dapat digunakan untuk memudahkan musik, mengolah gambar, dan membuat film. Dan terakhir ada TIK dalam bidang sosial. Dalam upaya mengataskan kemiskinan, pemerintah membentuk program informasi and Communication Technology for Poverty Reduction, yaitu pembangunan pusat pada teknologi informasi dan komunikasi khususnya di daerah pedesaan seperti telecenter. Dengan adanya telecenter, maka masyarakat akan memperoleh manfaat. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.